Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV tanpa skip. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang halal dan berlimpah ruah, serta berkah untuk sahabat semua. SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat, tentunya dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMTTV hadir dengan sebuah film yang berjudul Manikya. Film ini menceritakan tentang permusuhan antara dua keluarga dari dua desa berbeda. Hal itu mengantarkan desa mereka menjadi desa yang sangat menakutkan dan penuh amarah serta kebencian. Hingga salah satu dari keluarga itu memutuskan untuk tidak meneruskan permusuhannya semenjak ayahnya meninggal karena permusuhan itu. Sehingga ia harus rela ditinggal anak dan juga istrinya. Namun selama 27 tahun permusuhan itu kembali berkobar dan seorang Vijay menyadari kalau ia harus mengubah semua kehidupan yang penuh kebencian itu menjadi kehidupan penuh cinta. Seperti apa perjuangan yang ia lakukan? Berhasilkah ia mewujudkan cita-citanya tersebut? Simak alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya ingat selalu untuk dukung SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak, ini dia alur ceritanya. Singapura. Manisha dan teman-teman kuliahnya berhasil mengumpulkan donasi yang akan mereka sumbangkan kepada anak-anak yang membutuhkan. Terlebih Manisha mendapatkan sumbangan yang sangat banyak dari seorang pemuda yang menggunakan mobil sport keluaran terbaru. Ia memberikan Manisha sejumlah uang dalam jumlah yang cukup banyak. Namun di malam harinya sepulang Manisha dari kampusnya, ia dihadang oleh pemuda tersebut dan memaksanya berkenalan sehingga membuat Manisha ketakutan. Ia berlari menjauh. Tapi saat dia berlari, ia kembali dihadang oleh satu mobil yang berisi 4 pemuda yang merupakan anak buah pemuda sombong tersebut. Saat Manisha ketakutan, datanglah seorang pemuda menggunakan sepeda motor. Pemuda yang bernama Vijay atau Jai mengancam mereka menunjukkan kekuatannya dengan menendang sebuah mobil hingga membuat ban terlepas dari dudukannya. Hingga membuat 4 pemuda tersebut ketakutan dan membiarkan Jai membawa Manisha. Jai mengantarkan Manisha sampai ke asramanya. Mulai saat itu, Jai merasakan cinta pada Manisha dan mencoba untuk mendekatinya. Jai mulai mengakrabkan diri dengan teman-teman Manisha hingga mereka mendukung Jai mendekati Manisha. Namun di malam harinya sepulang Manisha dari kampusnya, Manisha mengatakan saat ia sudah menyelesaikan pendidikan, ia harus kembali ke kampung halamannya. Kampung yang hanya berisi kekerasan dan juga kebencian. Pembunuhan di desa itu bukanlah hal baru hingga semua orang bisa menjadi pembunuh. Ia harus kembali ke kampung itu yang ia sebut sebagai neraka, di Teluk Bengal. Jai yang sudah kembali liburan di Singapura kembali ke kehidupannya, berkuliah di salah satu universitas yang ada di sana, dan mencoba berteman dengan seorang mahasiswa yang memiliki temperamental yang tinggi bernama Shiva. Hingga mereka berteman akrab dan malah tinggal bersama di satu kos. Shiva yang mempunyai kepribadian yang acuh tak acuh terhadap orang sekitar membuatnya ditakuti di kampus maupun di lingkungan lain. Namun anak perempuan Veer Pratap Singh yang merupakan pemilik kos mencintai Shiva. Sementara Manisha yang sudah menyelesaikan pendidikannya di Singapura merasa sedih karena harus kembali ke desanya yang penuh dengan kekerasan. Shiva yang memiliki waktu libur kuliah memutuskan untuk mengunjungi desanya. Ia sengaja mengajak Vijay untuk diperkenalkan kepada keluarga besarnya. Vijay dikenalkan oleh semua keluarga besarnya. Vijay langsung bisa mengambil hati semua keluarga Shiva. Ia memeluk mereka hangat seperti keluarganya sendiri. Hingga ia terkejut ketika melihat Manisha turun dari tangga dan merupakan adik dari Shiva. Mereka berpura-pura belum mengenal dan berkenalan seperti biasa di hadapan Shiva. Vijay yang melihat desa yang penuh dengan amarah memiliki niat untuk mengubahnya menjadi desa yang aman dan juga damai. Vijay yang datang ke gudang beras langsung mengajak anak Fatima, seorang wanita miskin yang meminta izin kepada ayah Shiva untuk bisa menyekolahkan putranya ke jenjang yang lebih tinggi lagi.
Tapi keluarga Siva yang merupakan saudagar kaya tempat Fatima bekerja tidak mengizinkannya. Terlebih lagi Paman Barma yang marah besar saat itu. Ia mau anak Fatima terus bekerja tanpa memiliki pendidikan yang tinggi. Vijay kemudian membawa pemuda tersebut ke rumah sakit karena saat itu Fatima harus dilarikan ke rumah sakit akibat menderita penyakit jantung setelah berselisih paham dengan Paman Barma. Vijay memberikan sejumlah uang yang banyak untuk Fatima dan mengatakan itu berasal dari ayah Siva yang dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan anaknya. Sepulang dari rumah sakit, Fatima segera menemui ayah Siva dan mengucapkan terima kasih atas pemberian uang yang bisa digunakan untuk menyekolahkan putranya. Ayah Siva terkejut melihat Fatima mengucapkan terima kasih pada kebaikan yang selama ini tidak pernah ia lakukan. Ayah Siva mendatangi kamar Siva dan berbicara langsung dengan Vijay. Ia bertanya alasannya memberikan uang pada Fatima tapi menggunakan nama dirinya sebagai pemberi uang tersebut. Vijay mengatakan kalau keluarga Siva merupakan keluarga terhormat dan juga terpandang. Mereka menghormati semua keluarga Siva tanpa terkecuali. Maka setiap perbuatan dari keluarga Siva akan sangat dihargai. Setelah pembicaraan itu membuat pikiran ayah Siva terbuka dan berubah. Ia mendatangi Padma, gadis yang orang tuanya pun pernah meminta izin menyekolahkan Padma di universitas. Tapi itu pun ditolak oleh Paman Barma adiknya. Ayah Siva membawa Padma ke kampus tempat Siva kuliah. Ia mendaftarkan langsung Padma di sana. Saat di luar kampus, Padma memeluk ayah Siva dan mengucapkan banyak terima kasih karena telah mewujudkan mimpinya. Ayah Siva tersenyum dan itulah kali pertama ayah Siva tersenyum bahagia. Rifika Nayak adalah pemuda yang akan dijodohkan dengan Manisha oleh ayah Manisha. Ia merupakan anak dari temannya, tapi memiliki sifat sombong dan juga arogan. Dengan malas, Manisha mendatangi ruang tamu sekadar memperkenalkan dirinya kepada keluarga Rifika Nayak. Sementara Vijay hanya melihat dari anak tangga. Namun Manisha tidak mau menerima perjodohan itu. Ia mengatakan kepada ibunya dan bibinya di dapur karena ia telah jatuh hati kepada Vijay. Kemudian Vijay mempengaruhi bibi dan ibu Manisha untuk menolak perjodohan itu. Ia menakut-nakuti mereka kalau sampai Manisha menikah dengan Rifika Nayak yang merupakan seorang penjahat, maka apabila Rifika tewas dalam perkelahian, maka dengan cepat Manisha akan menjadi janda. Sedangkan Manisha telah mengenyam pendidikan tinggi dan Rifika Nayak tidak sederajat pendidikannya dengan Manisha. Hingga ibu dan bibi Manisha terpengaruh oleh perkataan Vijay. Mereka membenarkan apa yang dikatakan oleh Vijay. Ibu Manisha mencoba membicarakan perjodohan itu kepada suaminya. Ibu Manisha mengatakan Manisha tidak setuju jika ia dijodohkan dengan Rifika Nayak karena selain pendidikannya lebih rendah, Rifika Nayak adalah orang yang sangat pemarah. Mendengar hal itu, ayah Manisha mengatakan ia tidak memaksa putrinya untuk menerima perjodohan itu. Jika ia menolak, maka ayahnya pun akan mendukungnya. Vijay dan Manisha yang mencuri dengar pembicaraan tersebut tertawa bahagia dan Manisha langsung mencium pipi Vijay dengan cepat. Namun berbeda dengan Paman Barma, ia marah karena perjodohan keponakannya dengan Rifika Nayak batal. Tiba-tiba Paman Barma diserang oleh kelompok Adises di sebuah perkampungan. Namun ia berhasil menghindari lemparan pedang panjang dari mereka. Hingga Paman Barma terus berlari. Sementara anak buahnya semuanya tewas di tangan mereka. Tapi di saat yang tepat, salah satu anak buah Adises melempar pedang ke arah Paman Barma. Vijay yang mengendarai mobil menarik Paman Barma yang sekaligus menyelamatkannya. Ia segera membawa lari Paman Barma dari kejaran kelompok Adises. Vijay berhasil mengambil hati semua keluarga Manisha. Ia tak segan membantu ibu dan bibi Manisha di dapur. Bahkan ia berencana mengajak mereka berlibur agar tidak jenuh dengan rutinitas yang selama ini mereka jalani. Manisha yang mempunyai ide untuk meminta sekaligus mengajak Paman Barma malah ditampar olehnya. Karena Paman Barma merasa kesal dan terhina kalau tidak membalas perlakuan yang telah ia terima dari kelompok Adises yang merupakan musuh keluarga mereka selama 27 tahun ini. Maka ia berencana untuk membalas penyerangan ini dengan membunuh habis keluarga Adises tanpa terkecuali. Vijay yang mendengar rencana itu berpura-pura sebagai petani memantau pergerakan anak buah Paman Barma. Setelah mereka mulai melakukan aksinya saat keluarga Adises melintas, Vijay segera menutup wajahnya dan mencabut pedang yang ia sembunyikan di lumpur.
Ia memutar arah hingga mobil keluarga Adises tidak masuk dalam jebakan Paman Barma. Setelah melihat mobil meluncur aman, ia dengan cepat menghabisi anak buah Paman Barma. Setelah itu, ia lari menuju titik selanjutnya yang telah ditunggu oleh anak buah yang lain lengkap dengan senjata tajamnya. Ia pun segera menghabisi mereka dengan cepat dan ia menuju titik ketiga. Tapi Vijay sedikit terlambat karena mereka telah berhasil menghidupkan bom yang tertanam di jalan hingga mengakibatkan satu mobil dari keluarga Adises terbalik dan terbakar. Vijay mempercepat langkahnya, mengayunkan pedangnya ke arah mereka dan menghabisi mereka tanpa sisa. Paman Barma terus menelpon untuk mengetahui perkembangan rencananya. Vijay mengangkat telepon tersebut dan berteriak, "Keluarga Adises selamat." Mendengar itu membuat Paman Barma menjatuhkan diri dan Vijay membuang handphone tadi lalu meninggalkan mayat-mayat anak buah Paman Barma. Melihat kegagalan 100 anak buahnya, Paman Barma sangat marah dan mencari siapa dalang dari ini semua. Sementara keluarga Manisha membahas tentang hubungan Manisha dan juga Vijay. Mereka setuju bila Vijay dan Manisha menikah. Namun di balkon, Vijay menjelaskan pada Manisha jati dirinya yang sebenarnya. Vijay memiliki dua sifat yang sangat berbeda. Di satu sisi, sebagai sahabat, ia mau mengubah desa Manisha dan Siva menjadi desa yang penuh damai dan juga ketenangan. Tapi di sisi lain, ia yang merupakan anak kandung Adises mau membunuh habis semua keluarga Manisha. Mendengarkan hal itu, Manisha terpaku. Kemudian Vijay menceritakan jati dirinya yang sebenarnya kepada dirinya. Ia adalah anak Adises yang merupakan musuh besar dari keluarga Manisha selama 27 tahun ini. Ibu Vijay mengatakan kebenaran bahwa ayah Vijay Adises masih hidup dan tinggal di desa. Ibu Lavanya mengatakan ayahnya sangat membenci permusuhan, pertengkaran yang selama ini terjadi di desanya. Maka ia mengajak Ibu Lavanya untuk meninggalkan desanya jauh dari pertikaian dan kebencian hingga lahirlah Vijay. Tapi saat Vijay masih kecil, mereka mendapat kabar dari desa bahwa kakeknya telah meninggal dunia. Mereka pergi ke desa untuk menghadiri upacara kremasi kakek Vijay. Namun Adises tidak menyetujui kalau keluarganya membalas kematian ayahnya kepada keluarga Manisha. Ia tidak mau lagi ada pertempuran, kebencian, ataupun permusuhan. Setelah itu, Ibu Lavanya memutuskan untuk kembali ke kota. Namun Adises bersikeras ia akan tetap berada di desanya untuk mencegah terjadinya pertempuran kembali. Ia bahkan rela anak dan istrinya pergi meninggalkan desa dan juga dirinya, karena Ibu Lavanya tidak mau membawa pengaruh buruk di dalam kehidupan Vijay. Adises memegang tangan Vijay untuk terakhir kalinya sebelum melihat istri dan anaknya pergi. Ibu Lavanya mengakhiri ceritanya dengan penuh air mata membuat Vijay terenyuh dan ingin menemui ayahnya. Ibu Vijay mengizinkan Vijay untuk menemui ayahnya di desa. Ia kemudian menuju desa ayahnya. Saat di perjalanan, ia bertanya pada seorang gadis cantik yang langsung menarik hati Vijay dan bernama Zanti Vinas. Setelah sampai di rumah ayahnya, semua keluarga terkejut melihat kedatangan Vijay yang mengaku dirinya adalah putra Adises. Semua keluarga menyambut bahagia karena tidak menyangka Vijay akan tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Adises yang melihat kedatangan anaknya segera mendekatinya. Ia hanya menatap haru dan menyentuh tangan putranya sama seperti saat terakhir ia bertemu putranya tanpa memeluknya. Malam harinya Adises menemui Vijay di kamarnya, mencoba mengajaknya berbicara dari hati ke hati mengurai rindu yang ada di hati selama puluhan tahun tidak bertemu. Mereka terlihat bahagia. Binar-binar kerinduan terurai saat setiap kalimat keluar dari mulut mereka. Pembicaraan yang diselingi gelak tawa membuat semua merasa lebih hangat. Keesokan harinya Vijay melihat orang-orang dari Paman Barma mendatangi ayahnya dan mengejek kalau selama ini sikap Adises diam adalah sikap seorang pengecut tanpa mau lagi berkelahi menghadapi mereka. Sikap tenang Adises tidak bergeming malah membuat Vijay merasa marah karena merasa harga diri ayahnya terinjak-injak. Maka tanpa sepengetahuan ayahnya, ia mengejar dua mobil anak buah Paman Barma.
Kemudian ia mengancamnya untuk tidak lagi mengejek ayahnya serta langsung memberi mereka pelajaran karena tidak menuruti perkataan Vijay. Semua keluarga dan pengikut Adises melihat aksi Vijay merasa bangga karena ia menganggap telah mengangkat harga diri keluarga mereka yang selama ini terinjak-injak tanpa sepengetahuan Adises. Paman Barma membalas perlakuan Vijay dengan membakar desa Adises. Namun Adises malah membawa masalah ini ke jalur hukum dan meminta bantuan polisi untuk mengatasi hal ini. Santivinas yang mencintai Vijay terus mendekatinya hingga meminta izin kepada Adises untuk ikut Vijay ke kota dan bekerja dengan Vijay. Kemudian Adises pun memberinya izin. Anak buah Barma yang mengetahui bahwa anak buahnya telah dihabisi oleh Vijay mendatanginya ke kota dengan mengirimkan anak buah untuk menghabisi Vijay. Tapi lagi-lagi usahanya tidak berhasil. Vijay kemudian kembali ke desa bersama ibunya untuk melamar Santivinas menjadi istrinya. Ibu Lavanya mendatangi suaminya dan berbicara langsung kepadanya, meminta maaf atas semua kesalahan yang telah ia lakukan selama ini. Mendengar perkataan Lavanya membuat Adises bergetar hebat karena ia merasakan rindu yang sangat hebat pada wanita yang sangat ia cintai selama ini. Adises memeluk istrinya dan meminta istrinya untuk kembali kepadanya. Sementara Paman Barma merencanakan untuk menyerang lagi keluarga Adises. Pernikahan Vijay dan Santivinas sedang dipersiapkan. Tapi saat itu polisi yang dimintai tolong untuk menyelidiki kasus kebakaran desanya memberi laporan kalau selama ini permusuhan dipantik lagi oleh Vijay. Mendengar hal itu, Adises terdiam memandang putranya dari kejauhan hingga tidak menyadari anak buah Paman Barma telah berhasil menyelinap ke pesta Vijay. Mereka mulai menyerang. Melihat itu, Vijay segera melindungi ibunya dan mengambil pedang panjang lalu menghabisi mereka dengan pedang panjangnya. Vijay juga melindungi ayahnya yang hanya terpaku melihat aksi Vijay. Keluarga yang lain pun segera mengangkat senjata setelah melihat aksi Vijay menghabisi semua anak buah Barma. Ibu Vijay bergetar melihat keberingasan anaknya dalam mengayunkan pedang. Anaknya membunuh mereka semua tanpa ampun. Tapi Vijay tidak menyadari kalau ibunya terkena pedang, hingga ibu Vijay terjatuh, terduduk membuat semua menyadari ibu Lavanya terluka. Vijay dan ayahnya berlari mendekati ibunya, memeluknya tapi mereka tidak bisa menyelamatkan ibunya. Upacara kremasi dilakukan dengan hikmat. Tiba-tiba Vijay mengangkat pedang mengajak semua keluarganya untuk menyerang keluarga Manisha. Melihat hal itu, ayah Vijay menampar wajah Vijay dan memuntahkan kemarahannya kepada Vijay. Karena ia tak menyangka sikap dan perlakuan Vijay yang diharapkan penuh dengan cinta malah bisa sebengis binatang memangsa-mangsanya. Ayah Vijay selama ini diam dan tak membalas perlakuan Barma karena ia tidak mau kembali ada pertumpahan darah di desanya. Adises mengusir Vijay dan mengatakan desa ini tidak ada tempat untuk seorang penghancur seperti Vijay. Dengan berat hati, Vijay meninggalkan desa ayahnya dan menyadari kesalahannya selama ini. Ia telah merasa mengkhianati mimpi ibunya yang menginginkan Vijay menjadi pemuda yang penuh cinta, bukannya menjadi pemuda yang penuh dengan amarah seperti sekarang ini. Vijay mengakhiri ceritanya kepada Manisha. Hal itu membuat air mata Manisha mengalir dan ia mendukung aksi Vijay untuk membuat dua keluarga mereka menjadi rukun kembali. Ayah Manisha memanggil Vijay dan mengatakan akan menikahkan Manisha dengan Vijay. Tapi Barma yang mendengar itu merasa kesal karena ia mencurigai jati diri Vijay. Paman Barma menemui Vijay dan menelisik jati diri Vijay. Tapi Vijay tetap tidak mengakui jati dirinya hingga Barma menantang Vijay untuk bertarung dengan anak buahnya. Hal itu membuat kesabaran Vijay habis hingga ia harus menghadapi mereka. Setelah itu, Vijay meninggalkan mereka semua yang tergeletak lemah kecuali Paman Barma yang masih penasaran. Di rumah kembali Paman Barma mendesak Vijay. Dan akhirnya Vijay mengakui jati dirinya dan mengatakan bahwa ia adalah anak Adises. Mendengar itu, Barma menghajar Vijay tanpa ampun hingga terlempar keluar.
Vijay yang merasa bersalah hanya diam, menerima setiap pukulan yang dilancarkan oleh Paman Barma. Hingga semua keluarga Manisha keluar melihat aksi yang dilakukan oleh Paman Barma. Kemudian saat Paman Barma mengatakan akan menghabisi Vijay seperti ia menghabisi ibunya, darah dendam menaiki kepala Vijay, membuatnya bangkit dan menyerang bertubi-tubi ke Paman Barma. Ia dengan mudah mengalahkan anak buah Barma yang membantunya. Vijay juga menghajar Barma hingga lemah, tapi ia tidak mau membunuhnya, karena ia telah berjanji tidak akan membunuh keluarga Manisha. Namun Barma malah mau menyerang Vijay dari arah belakang. Tapi tiba-tiba ayah Vijay datang dan menendang Barma hingga tersungkur. Vijay terkejut melihat ayahnya hadir. Adises mengatakan selama ini ia diam bukan karena ia menjadi pengecut. Ia tidak mau lagi ada bau darah menghiasi desanya. Tidak mau lagi pertumpahan darah hingga menjadikan istri dan anak-anaknya kehilangan kepala keluarga. Ia mau desanya menjadi aman dan juga damai. Karena pria sejati bukan pria yang bersembunyi di balik pedang tajamnya. Perkataan Adises membuat kakek Manisha bangkit dan mengucap syukur untuk kebenaran selama ini. Seluruh keluarga Manisha berdecak kagum melihat aksi yang dilakukan oleh Adises. Adises kemudian mendekati Barma dan mengelap darah yang mengucur di dahinya. Ia lalu merangkul serta mengajaknya untuk berdamai. Adises kemudian memeluk Vijay dan merasa bangga memiliki putra seperti Vijay. Manisha menatap termangu kepergian Vijay dan keluarganya kembali ke desa. Vijay kemudian melanjutkan rencana pernikahannya dengan Santivinas. Permusuhan yang ada selama ini pun berakhir dengan penuh kedamaian. Kekerasan yang selama ini sangat akrab di antara dua keluarga kini berganti dengan kerukunan akibat keinginan yang besar untuk hidup damai. Adises pun dapat membuktikan bahwa kekerasan dapat diakhiri dengan kesabaran dan juga toleransi. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film Manikya. Sebuah perjuangan panjang yang akhirnya membuahkan hasil. Dua keluarga yang bersiteru akhirnya mampu berdamai akibat kesabaran dari seorang Adises. Vijay pun akhirnya mampu menyatukan dua keluarganya dan membuat desanya menjadi desa yang damai. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu sahabat dan wassalamualaikum.